Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Gelombang Majestic Yuan Power menyapu langit seperti badai. Momentum mengejutkan menyebabkan banyak penonton terkejut ketika mereka dengan cepat menarik diri dari Fury Flame City. Bang, arai misterius dibentuk oleh 29 sosok yang berada di langit. Majestic Yuan Power mengalir seperti air yang mengalur, dan menghubung ke semua orang. Ini memungkinkan aura mereka berada dalam keadaan keseimbangan yang ekstrim. Ketika mereka menyerang dan bertahan, seolah-olah mereka adalah makhluk tunggal. 29 bayangan tombak tajam menembus ruang kosong pada saat yang sama. Setelah itu, bayangan tombak mulai bergabung bersama dengan cara yang aneh. Akhirnya, disertai dengan kekuatan yang mengerikan, itu diarahkan dengan kejam ke arah Jenderal Langmo dengan auranya yang mengerikan telah memenuhi langit. Skywolf Slash! Teriak Jenderal Langmo. Jenderal Langmo melihat serangan yang menakutkan ini. Dia tertawa dingin ketika dia mengepalkan tangannya. Aura iblis yang agung langsung berkumpul di tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi pedang hitam besar sekitar 1000 kaki. Seekor serigala hitam ganas di atas pisau melolong ke arah langit, sebelum dia tiba-tiba menebaskannya ke bawah dengan marah. Bila itu menebas ke bawah, dan ruang di depannya itu segera terbelah. Serangan itu belum berakhir, tetapi lubang sedalam 10.000 kaki sudah muncul di tanah. Kekuatan yang menakutkan ini menyebabkan hati seseorang mulai bergetar. Dentang, bayangan tombak dan cahaya bilah pedang bertabrakan. Setelah itu, suara bentrokan yang mengejutkan pun terdengar. Setiap bangunan dalam radius 1000 kaki langsung hancur menjadi debu. Retakan besar di tanah menyebar seperti sarang laba-laba. 29 sosok di langit terhempas ke belakang bersamaan, setelah semua tubuh mereka tersentak. Kekuatan pengikis yang menuju ke arah mereka benar-benar dicegat oleh mereka. Dengan cara ini, serangan mengerikan yang bisa melukai ahli tahap kematian mendalam yang sempurna dengan serius, hanya meninggalkan luka kecil pada mereka semua. Keterampilan misterius apa yang menyatukan tubuh mereka, gumam Lindong sambil memasang ekspresi terkejut saat dia mengamati pertarungan intens di atas langit. Dia dapat dengan jelas merasakan, bahwa energi dari 29 orang dalam formasi pada dasarnya telah disatukan bersama. Kekuatan ofensif mereka meningkat 29 kali lipat, sedangkan kerusakan yang mereka terima hanya 1 dibandingkan 29 orang. Bahkan Lindong tanpa sadar merasa sedikit terkejut di wajah formasi misterius ini. Tidak heran, kalau Tang Xinlian memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan Jenderal Yimo itu, pikir Lindong. Bunuh! Teriak Tang Xinlian. Mata cerah Tang Xinlian nampak sedingin es. Wajah cantiknya berubah sedikit pucat karena bentrokan kejam yang terjadi sebelumnya. Namun, itu segera diisi kembali oleh gelombang kekuatan Yuan yang megah yang melonjak ke tubuhnya. Tombak api Phoenix di tangannya bergetar dan mulai bersenandung. Dengan teriakannya yang dingin, ke-29 orang dari mereka sekali lagi maju dalam kesatuan. Bang bang bang, bentrokan mengejutkan terus meletus di langit. Formasi yang dibentuk oleh 29 orang saat mengendalikan Yuan Power yang melonjak, dan terus-menerus bertarung dengan Jenderal Langmo yang dikelilingi oleh aura hitam yang mengerikan. Bangunan-bangunan yang menjulang di bawah semuanya berubah menjadi debu, di bawah gelombang riak energi yang memancar di langit. Lindong menatap pertempuran yang semakin intens sebelum matanya berubah menjadi sedikit dingin. Dengan bantuan energi mentalnya yang luar biasa, dia dapat secara samar mendeteksi bahwa dengan aliran waktu, keganasan dari serangan Jenderal Yimo secara bertahap mulai mendorong 29 orang dari mereka dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Lagi pula, ada jarak yang terlalu besar antara tahap kematian mendalam dan tahap samsara. Meskipun kelompok Tang Xinlian telah menggunakan formasi untuk menjadi satu, pada akhirnya, masih ada celah di antara mereka dan ahli panggung samsara sejati. Oleh karena itu, meskipun mereka mungkin bisa bertarung untuk sementara waktu melawan ahli panggung samsara dengan mengandalkan formasi, dengan berjalannya waktu, berbagai kekurangan pada akhirnya akan terungkap. Itu sudah jelas, Tang Xinlian harus menggunakan teknik lain sebelum kelemahan ini benar-benar terbuka. Kalau tidak, mereka akan didobrak oleh Jenderal Yimo begitu formasi itu rusak. Tanpa kekuatan gabungan mereka bukan tandingan Jenderal Yimo dalam pertarungan 1 lawan 1. Sudah waktunya untuk mengubah banyak hal, gumam Lindong.
Lindong menatap sosok merah cemerlang yang menyala-nyala di tengah 28 ahli dari Flame Divine Hall dan bergumam. Bang, kabut hitam iblis emas yang besarnya sekitar 1000 kaki, yang berada di bagian belakang Jenderal Langmo, kini telah diperpanjang dan telah menghapuskan matahari. Ki Iblis pun menyapu. Sayap iblisnya seperti senjata yang sangat tajam, saat mereka menembus udara dan muncul di atas formasi Tang Xinlian dengan suara wush. Kemudian datang menebas dengan marah. Flame Divine Mountain, teriak Tang Xinlian. Kelompok Tang Xinlian menatap sayap iblis emas yang menyerang ke arah mereka. Mata mereka berubah sangat serius. Kemungkinan mereka telah mendeteksi seberapa kuat serangan yang datang dari Jenderal Langmo. Segera, kekuatan Yuan yang perkasa keluar dari tubuh mereka, dan membentuk gunung api setinggi 10.000 kaki di atas mereka. Hahaha, atraksi yang sangat bagus, ucap Jenderal Langmo. Ketika Jenderal Langmo melihat pertahanan yang dibuat oleh kelompok Tang Xinlian, ejekan dingin diangkat di sudut mulutnya. Sementara itu, kilatan dingin berkilauan di matanya. Berderak, sinar cahaya hitam merobek awan seperti tirai hitam. Setelah itu, ia menyerang dengan keras ke puncak gunung yang menyala. Segera, celah mulai menyebar dari puncak dengan kecepatan yang mengejutkan. Tiba-tiba, dua riak Yuan Power yang menakutkan menyapu dari langit sebelum gunung api besar itu ambruk. Daya Yuan yang liar dan ganas menyebar seperti air banjir. Mengerang, erangan dikeluarkan dari kelompok 29 orang beserta Tang Xinlian, setelah gunung yang berdiri kokoh itu ambruk. Jejak darah muncul di sudut mulut mereka. Apakah kamu benar-benar berpikir kalau kamu dapat mengandalkan formasi rusak itu, hanya untuk memblokir serangan dari ahli panggung Samsara, ucap Jenderal Langmo. Sayap iblis emas di belakang Jenderal Langmo mengepak dengan lembut. Dia memandang kelompok Tang Xinlian yang auranya menjadi agak kacau, dan tertawa dengan dingin. Mata cerah Tang Xinlian menatap balik Jenderal Langmo. Dia juga tertawa dingin dan membalas, masih terlalu dini bagi kamu untuk merayakannya, jawab Tang Xinlian. Hahaha, sungguh gadis yang pandai bersilat lidah. Setelah aku menghancurkan formasi rusakmu itu, aku bertanya-tanya, apakah kamu masih berani berbicara dengan cara yang sombong seperti itu? Jenderal Langmo berbicara dengan cara yang tegas. Sayap iblis emas di punggungnya tiba-tiba menyebar. Penampilannya yang sangat besar itu nampak sangat menakutkan. Namun, ekspresi Jenderal Langmo tiba-tiba berubah setelah dia membentangkan sayap iblisnya yang mengerikan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat ada riak yang sangat mengejutkan yang dipancarkan dari segala arah. Sumber dari fluktuasi ini adalah 4 tentara dari Flame Divine Hall. Cahaya merah terang segera menyebar. Masing-masing dari mereka secara samar-samar memiliki simbol cahaya formasi besar sekitar 100.000 kaki, dan mereka muncul sendiri dari setiap pasukan. Keributan. Lautan orang-orang di luar kota api ilahi telah memperlihatkan ekspresi terkejut, ketika mereka melihat perubahan di langit. Kemungkinan mereka semua tidak menyangka, kalau Tang Xinlian telah menyembunyikan teknik lain. Dasar gadis yang licik, ucap Jenderal Langmo. Mata Jenderal Langmo terlihat serius. Bahkan dia bisa mendeteksi beberapa bahaya dari cahaya formasi yang besarnya sekitar 100.000 kaki, yang terletak di 4 lokasi berbeda. Itu sudah jelas, Tang Xinlian hanya berniat mengikatnya untuk memberikan waktu yang cukup bagi keempat pasukan untuk membentuk formasi masing-masing. Apakah barusan kamu sedang merayuku? Balas Tang Xinlian. Tang Xinlian tertawa dingin. Rasa dingin melonjak dari dalam matanya yang cerah, menyihir, dan indah. Teriakan dingin terdengar di sekitarnya. Semua prajurit, dengarkan, bentuk formasi penyegel Demon Force Saint Beast. Teriak Tang Xinlian. Siap. Jawaban tertib yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit seperti gemuruh guntur. Cahaya terang tiba-tiba melonjak di langit, dan kekuatan Yuan alami mulai mendidih. 4 piringan cahaya yang besarnya sekitar 100.000 kaki mulai berputar. Bahkan, samar-samar mulai terlihat naga hijau, kura-kura hitam, harimau putih, dan burung vermilion, yang terbentuk di lempengan-lempengan cahaya. Bermimpilah jika kamu ingin menekan jenderal ini. Jenderal Langmo berteriak dengan marah, sebelum dia mengepalkan tangannya yang besar, monster iblis yang mengerikan menyapu, dan benar-benar berubah menjadi cincin cahaya hitam 100.000 kaki. Raungan tajam bergemuruh dari cincin cahaya di langit. Bahkan ruang itu sendiri telah terdistorsi. Cincin langit iblis besar yang mengikis. Teriak Jenderal Langmo. Jenderal Langmo melayangkan telapak tangannya ke depan. Cincin cahaya hitam 100.000 kaki itu melesat menuju pasukan besar. Wush! Fire Lotus Flame Shield, memblokir. Teriak Tang Xinlian. Namun, ruang di depan telah terdistorsi saat cahaya hitam menakutkan datang bersiul. Formasi yang dibentuk oleh 29 individu muncul dalam sekejap.
Yuan Power yang besar dan perkasa berkumpul, dan langsung berubah menjadi perisai api lotus yang sangat besar. Bang! Suara gemuruh bumi yang bergetar menyebar dengan cepat, ketika ular api besar tumbuh ke segala arah. 29 individu yang ditutupi oleh penghalang formasi akhirnya dipaksa mundur kembali dengan kekalahan. Terangan yang berlarut-larut terdengar saat mereka tanpa sadar memuntahkan darah. Formasi, aktifkan, teriak Tang Xinlian. Tangan Tang Xinlian mengusap jejak darah di sudut mulutnya. Meskipun demikian, dia tidak menunjukkan niat untuk mundur. Sebaliknya, teriakan dingin tiba-tiba terdengar. Bergemuruh. Setelah teriakannya terdengar, orang bisa melihat 4 formasi di langit tiba-tiba mulai berputar dengan cepat. Sinar cahaya menyapu mereka. Selanjutnya, mereka saling bersilangan dan berkumpul di langit. Keempat lempeng cahaya terhubung bersama, dan langsung berubah menjadi formasi menakutkan yang besarnya ratusan ribu kaki. 4 gambar spiritual menyertai formasi. Formasi itu secara langsung menjebak Jenderal Lang Mo di dalamnya. 4 binatang spiritual tiba-tiba meraung ke langit sebelum mereka semua bergegas ke depan secara bersamaan. Naga hijau mengayunkan ekor naganya, harimau putih menampakkan giginya, kura-kura hitam menekan ke bawah, sementara burung vermilion mengepakkan sayapnya. Mereka semua dengan kuat menjebak Lang Mo. Bas-bas. Banyak simbol cahaya misterius dan rumit terbentuk di sekitarnya. Setelah itu, mereka datang mengganggu setelah Jenderal Yi Mo terperangkap. Tingkat di mana mereka terjalin di sekitar Jenderal Lang Mo, itu menunjukkan bahwa tidak ada akhir bagi mereka. Enyahlah, teriak Jenderal Lang Mo. Jenderal Lang Mo melolong dengan amarah, ketika aura iblis mengerikan melonjak. Dia memegang tombak besar di tangannya. Tombak itu ditembakkan dengan cara yang sombong ketika berusaha menembus formasi. Namun, formasi sudah berhasil dibentuk dan itu adalah formasi yang dibuat oleh keempat batalion, itu sudah jelas, bahkan dengan kekuatan panggung samsaranya, akan sangat sulit baginya untuk membebaskan diri dalam waktu yang singkat. Ketika Tang Xinlian melihat formasi besar itu bergetar karena perlawanan Lang Mo, matanya yang cantik menjadi fokus. Itu tidak terduga, bahwa formasi pada tingkatan seperti ini masih tidak dapat sepenuhnya menekan Jenderal Yi Mo ini. Mengumpulkan, teriak Tang Xinlian. Tang Xinlian menghirup udara dalam-dalam sebelum segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Tiba-tiba, banyak pilar cahaya berdatangan ke dalam formasi. Salah satu dari mereka mendarat ke arah Lindong yang berada di bawah. Pilar cahaya menutupi Lindong, mencegah orang lain melihat apa yang sedang terjadi. Di bawah penutup pilar cahaya, Lindong mendengar suara cemas Tang Xinlian terdengar di telinganya. Lindong, cepatlah, aktifkan kekuatan simbol ancestral untuk menekannya. Ucap Tang Xinlian. Mata Lindong mengeras sebelum dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Itu terlalu sulit untuk berurusan dengan Yi Mo Qi. Seseorang masih harus mengandalkan kekuatan dari simbol leluhur untuk menekannya. Oke siap, jawab Lindong. Akhirnya, tiba saatnya bagi Lindong untuk bertindak. Pilar cahaya yang telah terkonsentrasi segera turun dari langit, dan menutupi tubuh Lindong di dalamnya. Dia berada di dalam pilar cahaya, tetapi dia masih bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia luar dengan jelas. Tang Xinlian jelas sangat berhati-hati saat dia bertindak. Dia tahu, bahwa Lindong tidak ingin orang lain tahu kalau dia memiliki simbol leluhur. Karena itu, ketika meminta bantuannya, dia segera membuat penghalang, yang tidak akan mungkin bisa membocorkan informasi ini, pikir Tang Xinlian. Lindong, kita hanya bisa menjebak Jenderal Yi Mo saja. Untuk menekan dan menyegelnya, kita akan membutuhkan kekuatan dari simbol ancestral. Yang perlu kamu lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk mengaktifkan simbol ancestral. Energi dari formasi In akan memberi kamu bantuan. Selanjutnya, semuanya terserah padamu, ucap Tang Xinlian. Suara Tang Xinlian yang agak cemas terdengar dari dalam pilar cahaya. Yi Mo Qi adalah energi unik dari Yi Mo, dan jenis energi ini tidak ada di dunia ini. Oleh karena itu, akan sangat sulit untuk ditangani, dan ini juga mengakibatkan Yi Mo memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat. Sudah ada celah antara kekuatan kelompok Tang Xinlian dan Yi Mo. Dengan demikian, sudah merupakan suatu prestasi untuk dapat menjebaknya untuk saat ini. Lindong sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Tanpa basa-basi lagi, dia segera duduk bersila. Sekarang dia tidak lagi mengkhawatir tentang rahasianya akan diketahui orang luar, dan dia saat ini tidak lagi harus menahan diri. Cahaya hitam yang sangat dalam adalah yang pertama keluar dari atas kepala Lindong. Cahaya hitam ini mirip dengan Yi Mo Qi. Namun yang pertama itu misterius dan tak terduga, sementara yang terakhir itu jahat dan dingin. Mereka tidak bisa hidup berdampingan di dunia yang sama. Ya ampun, cahaya hitam perlahan-lahan menyebar sebelum dengan cepat berubah menjadi lubang hitam yang berputar.
Beberapa pilar cahaya energi terang di sekitarnya mulai memancarkan beberapa titik cahaya energi. Bang! Lindong tiba-tiba mengepalkan tangannya setelah lubang hitam itu muncul. Cahaya kilat terang berkumpul di tangannya, sebelum ular kilat yang tak terhitung jumlahnya berdesing keluar dan berputar-putar di sekitarnya. Pada saat ini, dia tampak seperti kaisar petir yang agung dan mendominasi. Petir hitam diaglomerasi bersama. Pada saat yang sama, gelombang riak yang menakutkan dipancarkan dengan kecepatan yang mengejutkan. Mata Tang Xinlian tampak suram saat dia fokus pada kilat hitam yang terkumpul di dalam pilar cahaya. Tangannya tanpa sadar mengencang. Xinlian, apakah kita bisa mengandalkan dia seorang diri? Seorang tetua dari Aula Api Flame menundukkan kepalanya dan tanpa sadar bertanya. Meskipun mereka semua telah menyaksikan kekuatan luar biasa Lindong sebelumnya, Jenderal Lang Mo di depan mereka ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Hua Chen dan Su Xiu. Bahkan dengan menggabungkan kekuatan seluruh Flame Divine Hall mereka hanya bisa menjebak Jenderal Lang Mo ini berkat keterampilan kepemimpinan sempurna Tang Xinlian. Berdiri di samping mereka, beberapa tetua dari Flame Divine Hall mengangguk setelah mendengar ini. Ada kekhawatiran di mata mereka. Mereka akhirnya berhasil menjebak Jenderal Lang Mo setelah menerima banyak kesakitan. Jika Lindong tidak dapat menyelesaikan langkah terakhir, semua upaya mereka akan sia-sia. Mata cantik Tang Xinlian sedikit menyipit setelah mendengar keraguan para tetua di sekitarnya. Senyum tipis cepat naik di wajahnya. Dulu, ketika Master pertama kali mengatakan bahwa kita mungkin akhirnya mengandalkan Lindong dalam kompetisi ini, aku tidak percaya padanya juga. Namun, kenyataan akhirnya mengatakan kepada aku, bahwa orang ini selalu dapat menciptakan keajaiban. Karena itu, aku memilih untuk percaya kepadanya sekarang, jawab Tang Xinlian. Semua tetua saling berhadapan setelah melihat ini. Mata mereka tampak agak terlihat aneh. Wajah Tang Xinlian dengan cepat memerah setelah melihat ini. Dia tanpa sadar menegur dengan suara malu dan marah. Apa yang sedang kalian pikirkan di saat seperti ini? Hah, ucap Seng Xinlian. Para tetua tertawa kering sebelum dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Meskipun Tang Xinlian dianggap sebagai seseorang dari generasi muda, posisinya di Flame Divine Hall tidak kalah dengan mereka. Bergemuruh, petir hitam di dalam pilar cahaya menjadi semakin liar dan keras saat mereka mengobrol. Kekuatan itu menyebabkan keempat tetua Flame Divine Hall yang telah melangkah ke tahap kematian mendalam yang sempurna, untuk dengan segera memfokuskan mata mereka. Mereka diam-diam menghela nafas. Simbol ancestral memang kuat, namun, sepertinya masih ada celah besar jika dibandingkan dengan Mo Luo. Cahaya hitam berdesir di sekitar tubuh Lindong. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat ini, salah satu matanya tampak gelap seperti langit malam, serta ada lubang hitam yang berputar di dalamnya dan melahap segalanya. Di sisi lain, ada kilat berkedip di matanya yang lain. Tampaknya mengandung dunia guntur, dan berbagai bentuk kekerasan terbentuk di dalamnya. Pergi, ucap Lindong. Yuan power dalam tubuh Lindong mengalir kencang. Tiba-tiba, dia mengayunkan kedua tangannya dengan keras. Naga hitam dan naga perak bergegas keluar dari telapak tangannya. Mereka nampak memamerkan cakar mereka dan meraung, sebelum mereka dengan kejam masuk ke pilar energi besar di sekitarnya. Berdengung, pilar energi yang cerah mulai mengamuk setelah dua energi agung ini dituangkan ke dalamnya. Setelah itu, ada cahaya hitam dan cahaya petir diam-diam menembus formasi cahaya 100.000 kaki di langit. Boom, bang, whoosh. Jenderal Lang Mo mengepakkan sayap iblis emasnya ketika dia berdiri di tengah formasi. Mengumpulkan aura iblisnya yang mengerikan, dia terus bertarung dengan 4 binatang spiritual. Namun, itu terbukti, bahwa ia secara bertahap mulai mendapatkan posisi di atas angin ketika kebuntuan ini berlanjut. Bang! Jenderal Lang Mo tiba-tiba melemparkan pukulannya ke depan. Aura iblis yang agung berubah menjadi serigala ganas yang tak terhitung jumlahnya, yang bertubrukan dengan kejam terhadap sosok cahaya roh naga hijau. Fluktuasi mengerikan langsung mengguncang sosok naga hijau sampai menjadi sedikit ilusi. Hahaha, apakah ini teknik terakhirmu? Sama sekali tidak berharga, ucap Jenderal Lang Mo sambil tertawa keras ke arah langit. Mengepakkan sayap iblisnya, dan disertai oleh aura iblis yang mengerikan saat serangannya melaju ke depan dengan cara yang ganas, dengan setiap gelombang menjadi lebih kuat dari yang berikutnya. Hah! Namun, mata Jenderal Lang Mo tiba-tiba menyusut ketika dia tertawa terbahak-bahak. Keempat binatang buas sekali lagi menerkamnya. Namun, sinar petir hitam tiba-tiba keluar dari mulut besarnya. Tepat, sinar petir hitam ini benar-benar berubah menjadi rantai besar yang terjalin erat di sekitarnya. Mata Jenderal Lang Mo menjadi dingin, Ki Imo tersapu ketika ia mencoba untuk mengikis rantai itu.
Namun, Qi Yimo yang sebelumnya berada di atas angin, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Bahkan, rantai petir hitam yang mengelilingi tubuhnya tampak semakin ketat. Kejadian tak terduga ini menyebabkan ekspresi Jenderal Lang Mo sangat berubah. Namun, dia bukan orang yang sangat penurut. Matanya dengan cepat berubah dingin sebelum simbol cahaya keemasan di sayap belakangnya mulai terkelupas. Setelah itu, tubuhnya benar-benar mulai membengkak dengan kecepatan yang mengejutkan. Bang-bang. Dalam 10 tarikan napas pendek, tubuh Jenderal Lang Mo sebenarnya telah menjadi besar 10.000 kaki, Ki Iblis menyapu keluar dari belakangnya dengan cara yang mengerikan. Dari kejauhan, dia tampak seperti iblis yang bisa menghancurkan dunia. Berderit-berderit, rantai petir hitam besar yang terjalin di sekitar tubuh Jenderal Lang Mo mulai mengeluarkan suara berderit saat tubuhnya membengkak, itu sudah jelas, rantai itu mulai retak. Kelompok Tang Xinlian menyaksikan adegan ini dari langit. Ekspresi di mata mereka menjadi semakin serius. Kekuatan simbol leluhur yang dilepaskan oleh Lindong sangat ditingkatkan setelah melewati formasi mereka. Meskipun demikian, itu masih bukan tugas yang mudah untuk menekan Jenderal Lang Mo ini. Apalagi saat ini, jelas bahwa mereka tidak dapat memberinya banyak bantuan. Semuanya akan tergantung pada kemampuan Lindong sendiri. Lindong, lakukanlah yang terbaik, ucap Tang Xinlian. Mata cerah Tang Xinlian menatap sosok di balik pilar cahaya, sebelum dia tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan erat. Namun dia tahu, bahwa Lindong hanya berada pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Meskipun dia memiliki dua simbol leluhur yang agung, jelas mustahil baginya untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan kedua simbol leluhur yang agung itu. Bang! Lindong terlihat tanpa ekspresi. Kedua telapak tangannya menyerang ke depan sekali lagi. Dua naga cahaya berwarna yang masing-masing diisi dengan Devouring Power dan Thunderbolt Strength, sekali lagi bergerak maju. Setelah itu, mereka masuk ke dalam formasi. Jika seseorang harus mengamati dengan seksama, orang akan menemukan bahwa ada vena menggeliat di kedua lengan Lindong, itu sudah jelas, dia menggunakan setiap bit kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan dari dua simbol ancestral yang agung. Banyak rantai kilat hitam mulai mengalir keluar dari formasi 100.000 kaki di langit, setelah Lindong dengan gila-gilaan mengaktifkan dua simbol leluhurnya. Mereka muncul seperti naga petir hitam yang terjalin erat di sekitar iblis besar 10.000 kaki. Retak. Jenderal Lang Mo meraih ke depan dengan tangannya yang besar. Demonic Ki melonjak saat ia secara langsung memecahkan rantai petir hitam itu. Segera, matanya dilemparkan ke arah pilar cahaya yang jauh. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari, bahwa rantai petir hitam yang sangat menjengkelkan itu, sebenarnya berasal dari tempat itu. Dasar bodoh, bodoh! Teriak Jenderal Lang Mo. Jenderal Lang Mo melolong marah. Dia baru saja akan melepaskan serangannya, ketika meningkatnya jumlah rantai kilat hitam yang tiba-tiba saja melesat. Selanjutnya, mereka menahannya sampai dia benar-benar tidak bisa bergerak. Jenderal ini ingin melihatnya, siapa yang bisa bertahan lebih lama di antara kita, teriak Jenderal Lang Mo. Jenderal Lang Mo tertawa marah sebelum dia dengan cepat mengepakkan sayap iblisnya. Rantai petir hitam di tubuhnya pecah 1 inci pada satu waktu. Banyak rantai petir hitam sekali lagi terjalin di sekelilingnya setelah rantai itu hancur. Di satu sisi, itu akan berakhir di jalan buntu yang aneh. Namun, pada tingkatan saat ini, sepertinya tingkat di mana rantai itu telah runtuh, itu telah jauh melebihi tingkat di mana rantai itu melilit di sekitarnya. Itu masih belum cukup, seorang tetua berkata dengan suara khawatir. Mengingat kekuatan tahap kehidupan mendalam yang sempurna Lindong saat ini, itu sudah jelas, bahwa mengaktifkan sejumlah besar rantai kilat hitam sudah menjadi batasnya. Selain itu, begitu Lang Mo berhasil melarikan diri dari formasi ini juga akan berakhir. Para tetua lainnya juga mengangguk dengan cara yang sangat mengkhawatirkan. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan pada akhirnya. Tang Xinlian dengan lembut menggigit bibir merahnya. Mata cantiknya menatap tajam pada sosok di bawah sana, yang dibungkus oleh cahaya kilat hitam yang megah. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tidak akan bertahan lama. Seorang sesepuh tiba-tiba menghela napas sesaat kemudian. Ini sudah hampir habis. Semua orang melihat rantai petir hitam yang semakin lambat yang keluar dari formasi besar, sebelum hati mereka tenggelam, itu sudah jelas, bahwa itu adalah lelucon bagi mereka karena mengharapkan Lindong, yang hanya berada di ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna untuk bersaing dengan seorang Jenderal Yimo dalam hal ketahanan energi mereka. Bahkan jika mereka semua membantu Lindong, ini masih tidak mudah untuk dicapai. Yuan powernya telah habis sekali lagi, ucap seorang tetua. Kekuatan Yuan yang megah yang berkumpul di sekitar Lindong di bagian bawah pilar cahaya, kini mulai benar-benar kelelahan.
Wajahnya tampak sangat pucat. Segera, dia mengangkat kepalanya dan menatap iblis besar 10.000 kaki itu dengan bangga. Dia dengan lembut tersenyum, sebelum dia perlahan-lahan menutup kedua matanya. Dia benar-benar kelelahan, ucap seorang tetua sambil melihat rantai kilat hitam akhirnya berhenti. Segera, dia tersenyum pahit. Sepertinya mereka akan gagal kali ini. Tang Xinlian menggigit bibir merahnya dengan erat. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Mata cantiknya sekali lagi menjadi buram, sementara tangannya mengepal erat di tombak Phoenix Api. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Semua tetua, bersiaplah untuk kembali bertarung, ucap Tang Xinlian. Meskipun mereka sudah menggunakan setiap teknik yang mereka miliki, mereka tidak boleh membiarkan Jenderal Lang Mo ini mengganggu keseimbangan di medan perang. Selain itu, satu domino yang runtuh, itu dapat memicu reaksi berantai yang akan menyebabkan mereka jatuh dalam kegagalan total. Siap, banyak para tetua menjawab dengan suara yang dalam setelah mendengar ini. Tang Xinlian sekali lagi melirik bagian bawah pilar cahaya. Dia akan berbalik dan menyatakan serangan habis-habisan ketika matanya tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba menoleh. Mata cantiknya mengandung kejutan kuat saat dia melihat ujung pilar cahaya. Kekuatan Yuan di tempat itu, yang awalnya telah habis, pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan itu sebenarnya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, dia bisa mendeteksi jejak fluktuasi Dead Qi asli yang terbentuk di dalam kekuatan Yuan. Mendesis. Beberapa ahli Flame Divine Hall di sekitarnya juga menyadarinya pada saat ini. Mereka tanpa sadar menghirup udara dingin sebelum semua mata mereka menunjukkan kejutan. Suara mereka yang dipenuhi dengan kejutan, menyebar tanpa sadar di udara. Dia sebenarnya menembus ke tahap kematian mendalam, ucap salah satu tetua dengan ekspresi yang sangat terkejut, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.